tahun 2026 Ya. begitu ya. Kita sudah mulai masuk ke pekan-pekan produktif di tahun Betul. ini. Pak Sugeng, begitu ya, seperti apa mungkin hal yang menjadi fokus utama oleh Komisi 12 DPR RI di sektor energi untuk sepanjang tahun 2026? Ya, sebagaimana menjadi kebutuhan kita adalah bagaimana meningkatkan lifting minyak Ya. dan gas ini yang menjadi perhatian kita. Jadi bagaimana menciptakan ekosistem agar lifting minyak kita katakanlah memang pernah ditargetkan ya untuk di tahun 2030 tercapai 1 juta barrel per hari. Kalau itu tercapai, itu kan bagus sekali dengan kapasitas olah kita, kapasitas terpasang. Kalau sudah tuntas di akhir tahun 2026 adalah RDMP tadi, Ya. menjadi kapasitas terpasangnya 1,2 juta barrel dan kapasitas operasional 1 juta barrel, maka kita bisa mengolah secara signifikan crude kita diolah di dalam negeri dan berkecukupan untuk memenuhi kapasitas olah kilang kita. Tapi seperti hari-hari ini yang kita lakukan, kita ketahui, lifting minyak kita memang terus turun karena sangat tergantung dengan dua blok besar nih. Yakni pertama adalah blok Cepu Banyu Urip dan kedua adalah blok di Rokan. Dan itu keduanya sudah termasuk mature, termasuk tua ya. Dan ada juga seperti saya sebut tadi di Kalimantan Timur juga ada blok Mahakam yang tapi memang sebagian besar adalah gas. Nah, kita memang secara produksi ini kita gas nampaknya dari potensi dan yang sudah ditemukan sudah proven one itu lebih gas. Sementara dari sisi minyak, nah sekarang ada kebijakan dari pemerintah untuk mereaktivasi kembali sumur-sumur idle gitu ya, sumur-sumur tua itu juga akan membantu, termasuk adalah misalnya pertambangan rakyat. Dan ini kalau kita lihat memang besar juga jumlahnya dari sumur rakyat ini, meskipun secara signifikan kalau secara volume katakanlah bisa menambah kurang lebih antara 10 sampai 15 ribu barrel per hari. Kalau ini dikelola secara sistematis dan terkontrol dengan baik melalui pendampingan oleh ekspor sehingga tidak membahayakan seperti hari ini. Inilah sumur rakyat. Sementara ada apa disebut dengan idle well yang selama ini sudah tidak ekonomis oleh sebuah korporasi, diulang lagi ditenderkan bahkan dilelang yang nanti akan juga direaktivasi kembali dan total ini akan nambah kurang lebih 25.000 barrel. Dengan demikian kalau ada juga teknologi semua EOR, Enhanced Oil Recovery, untuk jenis-jenis reservoir tertentu karena memang itu dengan metode meningkatkan produksi, akan meningkatkan produksi. Nah, di sisi lain dari sisi regulasi target kami di Komisi 12 adalah akan menuntaskan undang-undang migas. Target kapan, Pak? Target insya Allah setidaknya pertengahan tahun ini atau selambatnya akhir tahun ini. Poin pembahasannya masih sangat krusial begitu ya? Iya, sebetulnya yang titik krusialnya ada tata kelola kelembagaan di hulu yang dulu ada BP Migas dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pasal itu dan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai argumennya bahkan ada 21 pasal itu yang dibatalkan. Sehingga di situ dikemukakan bahwa BPH Migas itu melanggar konstitusi, maka di Mahkamah Konstitusi menggariskan perlunya ada badan usaha khusus pengelola migas di hulu. Inilah badan usaha khusus, inilah yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah sehingga apa sebetulnya yang dimaksud badan usaha khusus. Apakah kembali ke Undang-Undang 71 di mana Pertamina lah yang akan menjadi backbone dalam pengelolaan migas di hulu atau apa sekarang karena ada SKK migas dan itu hanya dari Perpres tidak dengan undang-undang itu yang dianggap pertimbangan poin plus dan minusnya begitu Pak ketika dikembalikan lagi ke Pertamina seperti apa? Iya, ada sementara dari misalnya Asosiasi Asper Migas, dan juga dari termasuk di dalamnya adalah operator-operator asing yang menyoroti bahwa kalau kembali ke Pertamina, Pertamina kan sudah tidak lagi murni menjadi badan usaha yang tanda kutip semata-mata mewakili negara karena sudah menjadi beranak pinak menjadi bahkan di Pertamina itu ada 254 perusahaan beranak pinak yang sudah go public juga banyak dan sebagainya. Nah, sehingga seolah dikatakan nanti bagaimana di mana keadilan
Oke, Operator ya. sekaligus menjadi regulator itu Ya. bagi operator-operator yang merasa keberatan. Itulah yang nanti akan kita diskusikan. Insya Allah itu akan menjadi titik temu Ya. yang karena kami di Komisi 12 sudah berkali-kali baik di kampus dengan para pakar, para pemangku kepentingan, dengan asosiasi-asosiasi di migas, kami diskusi terus-menerus tentang berbagai kelebihan kekurangannya kalau dengan skema tertentu. Nah, di Undang-Undang Migas yang kami sudah gagas, bahkan kami tuangkan sudah di draft RUU adalah adanya apa disebut dengan Petroleum Funds. Oke, Ini seperti penting apa? sekali. Seperti apa Dan Petroleum ini Funds semacam ini, Pak? sovereign wealth fund ya, tetapi khusus untuk migas. Lantas pertanyaan mungkin bagaimana dengan Danantara? Kan Iya, ranahnya juga akan seperti apa berarti? Jadi nanti ada dana yang disisihkan oleh hasil migas dan lantas dikelola oleh badan usaha khusus itu yang disebut dengan oil and gas fund atau petroleum fund. Oke. Pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatannya adalah untuk pengembangan migas. Misalnya apa? Oke. Untuk eksplorasi, pembiayaan eksplorasi dengan seismik tertentu sehingga data tentang di hulu itu bisa terbuka secara baik bahkan secara detail. Hari ini memang masih ada misalnya di hulu itu dari 128 cekungan yang dieksplorasi dan dieksploitasi baru 60-an. Masih ada 68 cekungan tetapi itu belum istilahnya baru dalam istilah migas P3 lah, belum sampai ke P1, P2 bahkan belum P1. Harus melalui apa? Melalui eksplorasi, melalui seismik dengan data dan itu memerlukan biaya. Jadi tadi artinya Petroleum Fund ini dananya akan dikumpulkan dari mana saja begitu Pak? Dari hasil migas sekali lagi, baik yang dihasilkan oleh operator-operator asing katakanlah, dan misalnya juga di dalam negeri BUMN kita nanti akan ada aturannya, misalnya per barrel itu berapa sen dolar. Sebaliknya juga di gas itu per MMBTU misalnya berapa sen dolar disisihkan untuk Petroleum Fund.